Kalau dari soal sosial budaya, pilih yang ada unsur kebijakan publiknya yang berkaitan dengan di jejaring kerja, sebenarnya jejaring kerja itu apa sih ya? Aku tuh dulu nggak tahu juga ya. Kalau TKP itu ternyata banyak berkaitan sama diri kita aja gitu ya. Yang berkaitan sama diri kita, yang ya kalau setiap orang pasti beda-beda nih jawaban TKP-nya kayak gitu ya. Di jejaring kerja ini, teman-teman, kuncinya yang paling penting yang harus diingat adalah adanya jalinan kemitraan atau lah dan kerjasama kayak gitu ya. Jadi intinya jejaring kerja itu bagaimana cara kita membangun jaringan, bagaimana kita membangun sebuah kemitraan, membangun mitra dengan orang lain, dengan instansi juga bisa jadi. Cara untuk menjawab soal jejaring kerja gimana? Pilih aja. Nanti tindakan yang di dalamnya itu ada unsur kinerjanya, berarti aksi-aksi ya. Yang kalau kita diminta tindakan berarti langsung ke aksinya. Dan tindakan koreksi serta pilih yang terbuka ke semua orang. Jadi itu seperti TKP yang sebelum-sebelumnya, nggak hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi juga kedua belah pihak kayak gitu ya. Nah, di jejaring kerja ini sebagai salah satu wadah ya, baik itu formal maupun informal yang bisa memfasilitasi, mau itu di dalam pertemuan kelompok, kemudian komunikasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk memecahkan masalah biasanya ya. Di soal-soal kalau jejaring kerja, ini yang menurut aku ya, jaring kerjanya agak bikin bingung gitu, karena kita berkaitan sama profesionalisme juga, tapi berkaitan sama bagaimana kita ke teman kerja kita, kayak gitu. Nanti ada beberapa mungkin di soal yang kita juga harus diskusiin teman-teman, kira-kira yang mana sih yang jawaban poinnya 5 untuk jejaring kerja ini. Kemudian gimana cara membangun jejaring kerja? Ada banyak cara teman-teman untuk membangun jejaring kerja ini nanti bisa juga teman-teman gunakan sebagai acuan ketika mengerjakan soal TKP. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder atau si pemangku kebijakan. Jadi organisasi itu memerlukan pemetaan, misalnya tentang Nanti kalau lembaga, misalnya ada organisasi soal, yang kita harus milih bisa yang dia diajak bekerja kerjasama, baik di wilayah gitu ya. sekitarnya maupun jangkauan yang lebih luas. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, kita harus milih yang dia bekerja sama gitu ya. Struktur jejaring, kalau struktur jejaring ini pemetaan hubungan antara stakeholdernya berdasarkan kebutuhan dan peranannya satu sama lain. Sedangkan kalau isi jejaring dan norma ini berarti isinya itu adalah jenis atau macam-macam jejaring kerja. Misalnya, jejaring kerja pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian, atau jejaring pemasaran, atau jejaring penyaluran kredit tani, dan lain sebagainya. Norma pentingnya buat apa? Norma itu perlu untuk bagaimana sih di dalam kita jejaring tadi ya, membangun kemitraan itu, aturan yang mengikat itu seperti apa? Misalnya aturan yang mengikat di antara stakeholder dalam jejaring kerja dan bisa dipatuhi, intinya bisa dipatuhi sebagai komitmen bersama. Kemudian ada juga media sosial. Kalau media sosial ini berarti data informasi yang terkumpul bisa kita gunakan untuk menganalisis dan menetapkan mana hubungan yang sudah ada dan mana yang perlu dikembangkan. Ada juga yang namanya human capital. Kalau human capital ini berarti berkaitan dengan faktor sumber daya manusianya, ya. Berarti butuh sumber daya manusia yang seperti apa? Butuh sumber daya manusia yang kompeten. Karena kenapa? Kita kan mau membangun kerja dan jejaring kerja dan efektivitas kayak gitu. Kalau nggak kompeten nggak bisa nih. Salah 3 kompetensinya, misalnya kompetensi dalam berkomunikasi, negosiasi ataupun berkolaborasi. Ada juga yang namanya technoware ya. Technoware ini berarti dalam membangun jejaring kerja kita perlu dukungan informasi teknologi ya, teknologi informasi untuk akurasi data dan kecepatan arus informasi. Berarti kalau ada soal berkaitan di match ya antara jejaring kerja dengan TIK. Jawabannya yang ada teknologi-teknologinya, tapi bisa bagaimana teknologi itu bisa
mengembangkan jejaring kerjanya. Ada juga spiritual komitmen. Kalau spiritual komitmen ini berarti ada komitmen di antara stakeholder yang terkait dalam jejaring kerja, dan hal ini jadi sesuatu yang penting atau vital, teman-teman. Bagaimana kita bisa melaksanakan norma kelompok dan bisa mencapai efektivitas yang sudah kita sepakati ya, tujuannya seperti apa, jadi bisa efektif gitu intinya ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya ini ada dua ya, mungkin ada banyak, aku menampilkan dua. Salah satunya meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini kalau kita membangun jejaring kerja, berarti kita juga membangun kesadaran masyarakat terhadap eksistensi organisasi tersebut ya. Bisa jadi menumbuhkan minat, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan organisasi. Yang kedua adalah peningkatan mutu dan relevansi. Kalau peningkatan mutu dan relevansi ini berkaitan dengan dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat yang tinggi. Jadi kita harus tetap meningkatkan mutu dan meningkatkan kualitas ya sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi nggak cuma jejaring-jejaring kerja yang jadul-jadul gitu ya. Kayak adalah temenan-temenan doang gitu, tapi nggak ada keberlanjutannya. Nggak bisa meningkatkan kualitas kita ya, nggak bisa meningkatkan kualitas organisasi kita. Sehingga nggak ada gunanya nih ketika kita bersaing sama kompetitor lainnya. Lanjut, sudah jejaring kerja, kita ke materi sosial budaya. Sosial budaya ini kalau di dalam ini ya, di dalam ASN itu salah satu kompetensi yang penting yang harus dimiliki oleh seorang ASN ya. Sosial kultural, manajerial, dan teknis. Salah satunya adalah sosial budaya ini atau sosiokultural. Apa gunanya si sosiokultural ini? Si sosial kultural atau sosial budaya ini berkaitan dengan kehidupan yang ada di masyarakat gitu ya. Misalnya di dalam sistem sosial budaya ini ada pola-pola keteraturan kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan. Karena kenapa? Karena budaya itu erat hubungannya dengan masyarakat. Jadi apa yang ada di masyarakat itu ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri ya, kebanyakan oleh ini sepertinya. Kalau dari soal sosial budaya, kita harus kayak mana? Pilih yang ada unsur kebijakan publiknya ya, yang berkaitan dengan semua masyarakat tuh bisa menerima. Terus kalau ditindakan misalnya ya di dalam budaya kerja, itu pilih yang tindakannya bersih ya, bebas korupsi, kemudian jujur ya, sebagaimana norma-norma yang berlaku lah ya. Ini penting juga teman-teman paham. Kita juga udah bahas ya, integritas di TWK. Itu salah satu cara teman-teman untuk ngerjain soal TKP bagian sosial budaya juga ya. Soal tindakan di sistem sosial budaya Indonesia. Beberapa contoh aja, misalnya gotong royong, kemudian ada keadilan sosial ya, musyawarah mufakat, kemudian persatuan kesatuan, dan ada juga dinamisasi kehidupan pribadi atau keluarga, bisa jadi bangsa dan negara yang sifatnya dinamis sesuai dengan zaman. Ini zaman, kenapa zaman itu aja ini ya sehari-hari lah teman-teman. Kemudian ada radikalisme nih ya, di soal yang mungkin agak membingungkan gitu ya. Radikalisme ini berkaitan dengan toleransi. Kemudian selain toleransi, kita juga harus peka terhadap ancaman. Jadi, ada hal yang harus kita toleransi, ada hal yang harus kita waspadai juga di dalam radikalisme. Kalau misalnya teman-teman menemukan soal radikalisme, di mana itu masih baru kayak suspek gitu, baru ada kabar bahwa si X ini masuk ke dalam lingkup radikalisme atau terpapar radikalisme gitu ya, tapi baru kabar, baru kayak belum tahu pasti nih. Nah, itu berarti sikap kita yang paling tepat adalah mencari tahu dulu ya, memastikan apakah berita itu benar atau enggak. Kemudian, kalau memang sudah terpapar dan sudah pasti, berarti tindakan konkretnya adalah langsung. Misalnya kalau itu teman kerja kita ya silahkan dilaporkan kepada pihak yang berwajib ya kalau memang sudah sangat ekstrim. Karena kenapa? Radikalisme itu suatu paham aliran yang menginginkan perubahan
atau pembaruan sosial politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sebenarnya nggak kekerasan juga ya, bisa diartikan kalau misalnya dia itu secara kuat, cara memaksa, nah itu bisa dianggap sebagai radikalisme. Nah, ini ada beberapa macam radikalisme. Ada yang namanya radikalisme gagasan. Kalau gagasan berarti kelompoknya punya gagasan yang radikal. Berarti masih pemikirannya aja, masih pemikirannya. Ya enggak lah ya, itu udah mengakar. Kemudian ada radikal misili. Kalau radikal misili ini berarti kelompoknya terbentuk dalam bentuk misili yang terlibat dalam konflik komunal. Ya, tapi mereka ini masih termasuk bisa mengakui bahwa ya kita masih NKRI gitu ya. Ada juga yang separatis. Kalau separatis ini berarti kan separatisme itu dia memisahkan diri ya. Jadi radikalismenya ini mengusung misi-misi separatisme atau pemberontakan. Jadi ini lebih mau ya bergabung dengan NKRI, cenderung kontra dengan pemerintah. Nah ini harus diwaspadai teman-teman. Kemudian ada radikal premanisme. Kalau premanisme ini dia berarti kelompoknya melakukan upaya kekerasan untuk melawan kemaksiatan yang terjadi di lingkungan mereka. Tapi dengan cara yang maksiat juga ya. Premanisme kan tidak diperbolehkan. Meskipun mereka ini masih dianggap mengakui NKRI ya. Iya kan kita cuma preman-preman doang ya, nggak kayak gitu ya. Ada juga radikal terorisme. Kalau ini paling ekstrim sepertinya ya. Kalau radikal terorisme ini kelompoknya mengusung cara-cara kekerasan dengan menimbulkan rasa takut yang luas. Berarti nggak cuma satu kelompok aja gitu ya. Bisa satu daerah, bahkan bisa satu negara ya kalau misalnya terorismenya dia punya jaringan kayak gitu. Dan ini beberapa dianggap ya bahwa radikalisme terorisme ini termasuk orang-orang yang nggak suka dengan ideologi Pancasila dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Ini berdasarkan pengertiannya ya. Kita lanjut satu lagi. Jadi gimana sih caranya kita menjawab soal-soal PKP yang berkaitan dengan radikalisme? Ini ada beberapa peran membangun anti radikalisme, berarti kita harus menanamkan pemahaman bahwa radikalisme ini sangat merugikan. Berarti kalau ada di soal radikalisme yang merugikan ini berarti kita perlu melapor, menindak kayak gitu. Kemudian menciptakan kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah untuk mencegah tersebarnya pemahaman ideologi yang ekstrim di lingkungan masyarakat ya. Jadi bagaimana caranya supaya ideologi ekstrim ini tidak semakin luas dan tidak semakin menyebar kemana-mana. Misalnya itu lewat media sosial, berarti bagaimana cara kita ya untuk menghadapi atau menangkal si radikalisme itu tadi. Kemudian membangun dukungan masyarakat dalam deteksi dini potensi radikalisme dan terorisme ya. Ini berarti kita harus mengenali, oh ini termasuk ciri-ciri radikalisme nih, karena tadi ada beberapa ragam radikalisme ya. Kemudian penanaman materi terkait bahaya radikalisme pada pendidikan formal dan informal terkait dengan peran dan posisi negara ya. Karena negara itu kan dibentuk atas kesepakatan kita ya. Ini kita belajar di TWK kemarin, di mana di dalamnya nggak ada yang boleh merasa sebagai pemegang saham utama atau merasa menguasain gitu. Kemudian ada aturan main dalam bernegara yang telah disepakati. Jadi negara ini memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya atau warga negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan. Jadi memang ya sikap radikalisme ini melawan hukum ya. Ya kalau melawan hukum boleh ditindak, ditertibkan dengan cara yang sesuai dengan hukum. Kemudian negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan, pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat, yaitu yang adil, makmur, sejahtera, aman, berkeadaban, dan merdeka. Kemudian melibatkan peran serta media nasional, ya bisa di media sosial, bisa surat kabar, dan apapun lah, untuk membantu penyebaran pemahaman terkait ancaman terorisme dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana caranya bisa jadi dengan diri kita sendiri ya, untuk membangun kesadaran keamanan bersama yang kita juga boleh berkoordinasi dengan aparat keamanan yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal kita. Oke, teman-teman.